Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, saya percaya walaupun jam 1 siang, ini jam-jam yang paling rawan, yang ngantuk-ngantuk, tapi kita mau terus datang kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, nanti pulang kita bisa makan siang sambil ngopi-ngopi saudara ya. Hari ini saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, kasih kesempatan oleh Bapak Pendeta Dharma dan juga terima kasih Pak Terry, Pak Agung yang sudah menyiapkan waktunya di tempat ini. Saudara kasih Tuhan ya, saya akan membagikan satu firman Tuhan bagaimana kita akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan saya percaya hari-hari ini saudara ya, keadaan gak begitu baik, situasi demi situasi yang kita lihat ya, waduh rasanya tuh bikin pusing kepala ya, bikin ya hati tuh debar-debar gitu ya. Tapi hari ini Tuhan mau berikan saudara anugerah yang begitu besar ya. Tema saya hari ini adalah ketaatan yang membuka pintu mukjizat. Katakan kiri kanan. Ketaatan yang membuka pintu mukjizat. Ya, saudara tahu pasti cerita daripada Simon dan Petrus. Bagaimana Simon dan Petrus dalam satu titik hidupnya saudara. Simon Petrus adalah seorang nelayan profesional. Kita tahu dalam Lukas 5. Pada hari itu Alkitab mencatat dia sudah bekerja semalam-malaman. Tetapi tidak ada satu ekor ikan pun yang dia tangkap saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Dengan keadaan yang tidak baik, titik terendah dalam kehidupannya saudara. Dia bekerja semalaman, gak ada ikan satu pun yang dapat. Akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pagi-pagi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang, ya, Simon Petrus, saya mau pakai perahumu. Lalu apa yang terjadi saudara? Diberikanlah perahu itu untuk pekerjaan Tuhan. Petrus kasih izin, silakan pakai. Akhirnya setelah selesai Tuhan Yesus mengajar saudara. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang lagi, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam lagi. Akhirnya saudara, kita tahu Petrus menangkap begitu banyak ikan di tengah kondisi di mana sudah semalam-malaman dia tidak dapat ikan satu pun. Tapi dia mau taat saudara. Dia mau dengar suara Tuhan. Saya percaya orang dengar suara Tuhan, hidupnya pasti akan dituntun oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, apa yang terjadi saudara? Jawaban Petrus apa sih? Sudah sepanjang malam Tuhan, aku gak dapat apa-apa. Gak ada satu ekor pun yang kita dapat. Tapi karena Engkau, karena Yesus yang menyuruh saudara, aku akan melakukan. Dan Alkitab catat, jumlah ikannya sangat banyak. Sehingga saudara, perahu daripada Petrus tidak cukup. Dia minta daripada sahabat-sahabatnya. Akhir daripada dua perahu itu berlimpah, limpah. Ya, kita melihat bahwa sebelum ditangkap ya ikan itu, apa panggilan Petrus Simon kepada Tuhan Yesus? Itu guru. Tapi waktu dia mengalami breakthrough, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalami berkat itu saudara. Ada pintu mujizat. Waktu dipanggil guru, berubah menjadi Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ya, hari ini Tuhan berkata kepada kita saudara. Hari ini kamu bukan lagi menjadi penjala ikan. Hari ini kamu akan menjadi penjala manusia. Inilah panggilan tertinggi orang Kristen. Menjadi apa? Penjala manusia. Itulah panggilan tertinggi saudara. Apa panggilan terendah? Yaitu kita bekerja. Itu panggilan terendah kita. Kalau kita mau melihat saudara, gimana Tuhan bisa memberkati kehidupan kita, ada ketaatan yang buka pintu mukjizat. Kita harus mau menjadi penjala manusia. Waktu kita mau menjadi penjala manusia, firman Tuhan diberitakan. Kita menjadi garam dan terang bagi banyak orang saudara. Saya percaya pintu berkatakan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya. Apa kuncinya saudara? Apa kuncinya saudara? Kuncinya kalau kita mau mendengar, takluk, dan melakukan firman Tuhan. Ini kunci. Gak ada di kunci yang lain saudara. Bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah masa yang tidak baik. Keadaan saudara, Ayub 36:11 berkata ya, ini firman Tuhan. Jikalau mereka apa saudara, mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka.
Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3 dan senang sampai. Kok lemes banget ini ya. Coba. Ayo kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidupmu mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun. Siapa yang mau hidup mujur? Siapa yang mau hidupnya senang? Taat kepada firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Apa contoh bagaimana kita mau taat mendengar suara Tuhan. Takluk kepada Tuhan. Yang pertama saudara. Ya, semua orang muka suka mukjizat. Next. Ya. Namun kita sering melupakan satu hukum rohani. Siapa yang rindu mukjizat Tuhan? Oh nggak banyak, saya rindu loh. Siapa yang rindu ada mukjizat dalam kehidupannya? Ya, saya rindu saudara. Di balik mukjizat yang besar saudara, selalu ada tindakan yang radikal. Kita bukannya di Kristen yang tempe saudara. Kita di Kristen yang radikal. Waktu Tuhan suruh Musa, angkat tongkat. Ya, di belakang ada tentara Firaun. Di depan ada laut berau. Maju salah, mundur salah. Kan kadang kita begini, benar gak Bu? Maju salah, mundur salah. Dolar naik, MBG, Mas Bahlil. Nah, saudara tahu itu. Bu apa yang paling ganteng? Ya, kan begitu saudara. Tapi saudara, ya, Musa taat. Yang kedua, bangsa Israel waktu memiliki tembok Yeriko. Ini adalah bangsa di mana mereka masuk dalam perjanjiannya, menaklukkan kota yang sulit. Tuhan suruh apa? Next. Ya, klik. Ayo, klik. 1, 2, 3, klik. Nah, mereka suruh kelilingi tembok Yeriko. Tapi apa yang terjadi? Mereka kelilingin. Tuhan bilang kan, jangan ngomong, jangan bersuara. Cuma kelilingin aja. Temboknya runtuh. Artinya apa saudara? Ya, jaga mulut kita. Jangan ucapkan hal-hal yang tidak berguna di masa seperti ini saudara. Jangan bantalkan rencana Tuhan karena perkataan kita. Katakan amin. Katakan amin. Ya, bukan hanya itu saudara, banyak contoh-contoh ya. Bagaimana Imam Zakaria bisa bisu supaya rencana Tuhan terjadi. Elizabeth mengandung daripada Yohanes. Bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan daripada Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, ya. Hari ini kita perlu ada tindakan ketaatan supaya pintu mujizat terjadi dalam kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Ya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Next, klik ya. Tapi dia mencari orang-orang yang rendah hati. Orang kan sekarang sombong. Kadang punya rumah yang bagus, sombong. Punya mobil baru, sombong. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati, yang takluk hatinya. Yang bisa berlaku taat supaya kehendaknya terjadi. Saudara dikasih Tuhan. Inilah rencana buat kita saudara. Bagaimana saudara, Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati. Ya, yang takluk sama Tuhan, yang rendah hati, yang taat. Supaya rencana terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Boleh klik lagi, ketaatan. Klik. Adalah bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketaatan adalah selalu bentuk daripada kerendahan hati. Tapi orang yang gak rendah hati saudara, dia akan bantah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Gak percaya. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Kita kelewat tuh anugerah itu saudara. Ada missing saudara. Waktu saudara, kita mau melakukan firman Tuhan, kita nggak percaya ada anugerah tuh lewat set. Nggak bisa kita menikmati anugerah Tuhan. Tapi saya percaya, saya berdoa biar kita yang datang ke tempat ini, kita mengalami anugerah Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kalau orang nggak melakukan firman, kita harus melakukan firman. Aminnya nggak ada nih. Nah, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Tuhan Yesus ya.
Saudara kasih Tuhan, Amsal 16 ayat 8 berkata ya, kencongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati saudara, apa tuh? Mendahului kejatuhan. Gampang buat orang itu jatuh. Congkak aja. Sombong aja. Dia akan jatuh. Tapi orang yang semakin tinggi saudara, dia harus semakin rendah di hadapan Tuhan. Semakin mencari Tuhan di tengah masa yang tidak enak, masa yang sulit. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, hari ini bukakan mata rohani kami, Tuhan, supaya kami bisa melihat, Tuhan, penyertaan-Mu gak akan pernah berubah dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ya, kita harus belajar taat, amin. Tidak sulit bagi seorang untuk jatuh, cukup sombong. Bagaimana kita mau melihat Tuhan membuka pintu-pintu berkat, kita harus belajar taat kepadanya. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. But give grace to the humble. Artinya apa? Orang yang rendah hati, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Aminnya kurang kencang. Amin. Ya, punyalah kerendahan hati. Ayo Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, anak muda, kita semakin rendah hati, katakan amin. Kebanggaan kita bukan nama gereja. Kebanggaan kita adalah nama Yesus Kristus. Hari ini saudara kita lihat gereja saling saling pokoknya. Ya, saya mau katakan, gak ada yang sempurna, gak ada yang abadi. Tetapi ada Yesus yang menolong kehidupan kita. Saya katakan amin. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu akan Tuhan angkat. Tapi orang yang sombong saudara, Tuhan gak akan bekerja dalam kehidupannya. Ada anugerah yang lewat. Bagaimana ketaatan bisa mematahkan 3 bentuk kesombongan ini untuk membuka pintu mukjizat. Saya berdoa biar kita yang datang ke tempat ini, datang ke gedung ini gak sia-sia, katakan amin. Ya, Tuhan mau patahkan kesombongan kita. Harus kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Katakan amin. Ya, saudara yang pertama, ketaatan mematahkan kesombongan finansial. Ini ada bentuk ketaatan ya, bagaimana Tuhan mau patahkan segala jenis-jenis bentuk keangkuhan. Bentuk ya kemampuan dalam kehidupan kita. Kesombongan finansial ini ya saudara, ini adalah kesombongan yang paling Tuhan tidak ya suka. Tuhan berkata kan, jangan ada padamu 2 Allah. Kau pilih mana? Pilih Yesus apa pilih Mamon? Hari ini orang banyak menyembah Mamon. Orang pilih cari Mamon. Tapi hari saya berdoa, kita cari Yesus dan kerajaannya. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin saudara. Lukas 5, 1-3 berkata ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Gennesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 3 sama-sama. 1, 2, 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Betul. Dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, bagaimana saudara kita bisa melihat penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Bagaimana Simon dan Petrus semalaman gak dapat apa-apa. Cari, udah berusaha. Kita udah kerja keras. Kok belum dapat nih hasilnya. Tapi hari ini saudara saya percaya kalau kita mau mendengar, takluk, dan melakukan firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Katakan amin. Katakan amin. Saudara pasti percaya hal ini saudara. Ya, saudara kasih Tuhan. Ya, sebelum Yesus memberikan ikan dan mukjizatnya, ia minta perahu dari Simon Petrus gunakan untuk pekerjaannya. Tuhan seringkali menguji keren hati kita sebelum ia mencurahkan berkatnya. Dia uji nih saudara, hati saudara. Hati saudara yang dia lihat. Bagaimana Tuhan mau pakai hidup kita saudara. Kalau hati kita masih diikat oleh hal-hal dunia. Yes, kita bisa berhasil, boleh. Puji Tuhan.
Tetapi jangan sampai itu yang membuat saudara rencana Tuhan tidak terjadi di kehidupan kita saudara. Tapi saya percaya Tuhan, saya percaya hari ini saudara kita akan uji hati kita. Bagaimana kita mau rela mencurahkan ya kekayaan ya. Bagaimana kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya ikan itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Ya, bukan hanya saudara. Jika Tuhan meminta sesuatu ya. Bukan bisa mau meminta sesuatu. Percayalah. Dia sedang menyediakan sebuah berkat dan mukjizat di depan kita. Saya mau tanya. Kenapa mukjizat pertama itu air menjadi anggur? Kenapa saudara? Apa sih kelebihannya? Siapa yang terlibat langsung? Yaitu pelayan. Kenapa pelayan? Karena pelayan itu biasa mendengar. Kalau kita ke bawah ke resto, kita datang makanan, kita pesan waiter, kita datang, ya. Apa yang pertama kali waiter itu lakukan? Kalau kita pesan, saya mau pesan ayam goreng. Apa yang dia dengar? Apa yang dilakukan? Dia mendengar. Waktu mendengar dia catat ke kitchen kan, biar makanannya bisa diproses. Nah, kenapa mujizat pertama itu terjadi di pelayan? Karena pelayan ada seorang yang mendengar, takluk, dan melakukan firman Tuhan. Kalau mujizat mau terjadi dalam kehidupan kita saudara, kita harus mendengar suara Tuhan, takluk sama Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Saya percaya gak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Mungkin hari ini kau datang dengan pintu-pintu yang tertutup, pas susah bahkan dan segala macam ya saudara. Saudara dengar firman Tuhan. Ada janji Tuhan dalam kehidupan kita yang sanggup menerobos apapun masalahnya. Sehingga saudara bisa merasakan berkat penyertaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudara. Ya, ini melampaui logika kita. Kata kuncinya apa saudara? Bagaimana kita mau menolong ya. Kita mau berdoa ya supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita belajar saudara, ada 3 hal daripada Simon Petrus di tengah masa-masa yang sulit saudara. Tuhan sanggup memberkati kehidupannya. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Inilah adalah puncak ketaatan yang mematahkan logika materi ya. Tadi janda ya. Ya ini selain janda ya. Saudara kasih Tuhan. Kita tahu cerita daripada janda di Sarfat. Ya, kita sudah belajar banyak bagaimana janda di Sarfat Tuhan pakai. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Elia datang saudara, minta waktu Elia mau dipakai Tuhan untuk menantang Nabi Baal di puncak Gunung Karmel. Tetapi saudara, waktu ya janda ini berkata, saya punya cuma sedikit, gak cukup nih. Kalau gue kasih ke Elia, gue gak makan. Anaknya mati kelaparan. Tetapi tindakan radikal daripada janda di Sarfat, ya, itu ada tindakan yang sangat tidak masuk akal secara logika finansial dan ekonomi. Itu gak masuk akal saudara. Tetapi saudara, klik lagi. Ya. Klik lagi. Ketika ia memilih taat atas logika kekurangannya, disitulah Tuhan menyatakan hukum, kerajaannya. Apa yang diberikan kepada Tuhan lewat siapa? Elia. Justru tidak pernah berkurang. Melainkan berkecukupan. Saudara kasih Tuhan. Hari ini yang diuji itu ini kita. Yang uji pikiran kita saudara. Bagaimana pikiran kita bisa kalahkan ini. Kita gak bisa saudara berjalan berdasarkan ini. Tapi berjalanlah berdasarkan pengertian akan firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, apa sih kesombongan finansial? Klik. Kesombongan finansial adalah bukan sekedar pamer kekayaan. Orang banyak pamer-pamer saudara. Ya orang terpengaruh ya, orang jalan-jalan ke Jepang, gue pengen ke Jepang nih. Bener gak? Anak-anak muda. Oh gak ada yang mau nih. Orang pergi jalan-jalan ke luar negeri. Wah kalau dia bisa kenapa saya gak bisa? Nah, salah nggak? Nggak salah. Tetapi saudara, kita nggak boleh hanya mau menunjukkan pada orang gitu saudara ya. Tapi saudara, bagaimana mendasar sikap hati yang menempatkan kemampuan diri di atas kedaulatan Tuhan. Tuhan mau patahkan kesombongan ini saudara. Apa sih bentuk-bentuk kesombongan? Boleh next. Adalah ketika merasa bahwa apa yang kita miliki adalah hasil murni jeripaya kita. Kan gue yang kerja. Gue yang kerja nih, gue dapat uang nih, anak-anak muda. Kan Tuhan gak kerja, gue yang kerja. Kenapa gue mesti kasih persembahan?
Saudara kasih Tuhan, itu mesti kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, adalah sebelum yang tadi. Klik lagi. Saya belum klik. Ya. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki adalah hasil murni dari jerih payah sendiri. Sehingga kita enggan melepaskan atau berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Saya udah pemain keyboard dong, maju ke depan. Saya mau kesaksian sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu keluar dari mall ini tuh ada namanya restoran Heart and Soul. Jadi itu restoran saya dengan istri saya. Istri tadi yang jadi WL nih, yang cewek nih. Nah, itu istri saya. Itu anaknya Bapak Gembala kita, Pak Dharma. Nah, itu kan ada di living room depan. Tempatnya strategis. Kirinya saudara, itu tutup, bangkrut. Kuldesak sebelahnya tutup. Ya, bulan Juni ini. Kemarin nih. Nah, Mei-nya itu yang sebelah kiri saya itu bistro. Saya lupa lagi namanya apa tuh. Jadi kirinya tutup, kanannya tuh tutup saudara. Tinggal saya di tengah-tengah nih, di depan mall ini. Padahal di tempat yang begitu strategis saudara. Saya pikir, ini ada apa ya? Kok bisa sampai tutup? Artinya kan secara operasional nggak nutup saudara, benar nggak saudara? Ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ya kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tepuk tangannya nggak ada nih. Khotbah bagus ini nggak ada yang tepuk tangan, ya nggak masuk akal saudara. Perumahan bagus kan kota wisata, masa depan kirinya tutup, kanannya tutup, gua tinggal tengah-tengah nih. Makanya mau dipasang lampu biar agak terangan. Tutup, kan gelap saudara. Ya. Walaupun memang ya biasalah ada naik dikit, turun dikit. Saya percaya Tuhan akan memelihara hidup kita. Katakan amin. Ya, saudara kasih Tuhan. Ya, ada 2 tempat yang tutup, tapi Tuhan juga kasih tempat 2 usaha yang baru nih. Saya sama istri saya nih. Ya, yang pertama mau buka itu Lydia, mau buka di belakang kota wisata ada tanah di yang sana. Ya, itu mau buka warung Betawi. Jadi mau buka ini saudara apa? Pecak gurame, pecak nila, ada jengkolnya. Enak kan saudara? Pasti enak. Ya. Ya, sederhana aja. Nah saudara kasih Tuhan, di tengah masa yang sulit ini pun Tuhan sanggup memberkati hidupkan kita. Jangan pakai ini saudara. Ini saudara masalahnya. Tapi pakai hati. Katakan amin. Ya, saya minta satu lagu tadi ya. Sekalipun. Ayo dong, nyalain keyboardnya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau sertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau siku. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Oh Yesus, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Engkau bersama kami. Oh Yesus, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan ya Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan tinggi, aku percaya, aku percaya. Katakan sama Tuhan, ini waktunya saudara.
Berkat-Ku atasku melimpah. Kebajikan dan kemurahan-Mu, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kau puji, ku sembah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa saudara, di tengah masa yang sulit ini saudara, berkat Tuhan akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah teman-teman dahsyat buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jangan takut, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kelam, aku, kata Tuhan Yesus, Yesus yang sama yang saya sembah saudara, Yesus yang sama akan memberkati hidup saudara. Oh Tuhan, saya ingat saya datang ke GBI Lewi saudara tahun 2018. Saya hanya pemain keyboard saudara. Saya pelayanan, main keyboard. Saya ikutin terus, ikutin taat, ikutin terus. Sampai hari ini saudara, saya mengembalakan suatu jemaat yang ada di Grand Galaxy Park Mall. Ya, saya dipercayakan oleh Bapak Gembala kita Pak Dharma. Dia orang yang luar biasa, punya iman. Saya berdoa biarlah iman ini akan diimpartasikan pada semua pengerjaan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Bukan suatu kebetulan kau datang ke tempat ini. Bukan suatu kebetulan saya bisa bicara tempat ini saudara. Ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya kau setengah, tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya. Saudara, pakai ini saudara. Pakai hati. Jangan pakai pikiran. Ini gak masuk. Gak masuk saudara. Lihat gedung ini saudara ya. Berapa miliar ini saudara. Wah. Kalau pakai ini saudara, gak masuk. KPG ketawa-tawa tuh di belakang. Gak masuk. Tapi hari ini gereja bentrok sana, bentrok sini. Aduh. Saya habis pikir. Emang kita mau bangga-bangga gereja saudara? Enggak. Yang kita bangga adalah Yesus. Yesus yang saya sembah. Waktu saya kuliah saya ingat, saya hanya makan ikan tongkol setengah, labunya setengah. Setengahnya lagi saya makan siang, setengah lagi saya makan sore. Hidup saya susah lah saudara. Saya gak tahu saya mesti gimana. Tapi Tuhan yang saya sembah saudara, Dia gak pernah tinggalkan saya sekalipun saudara. Dia angkat hidup saya. Dia angkat hidup saya. Dan Tuhan yang sama akan mengangkat hidup saudara. Tak pernah berkekurangan saudara. Oh rabakanaba ya sididia rabakanaba. Dosa berdoa rabakanaba raba ya sididia rabakanaba. Pakai hati saudara. Oh rabakanaba raba ya sididia raba. Ada kebangkitan di tempat ini Tuhan. Ada revival Tuhan. Ada revival Tuhan. Ada kebangkitanmu Tuhan. Ada berkatmu Tuhan. Ada berkatmu Tuhan. Ada janjimu Tuhan. Kalau kau bisa memakai banyak hamba Tuhan saudara, Tuhan juga bisa pakai saudara. Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan cukupkan saudara. Oh rabakanama ya sididia raba. Hidup intim dengan Tuhan. Berbasar. Oh rabakanama raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara. Ya lanjut lagi saudara ya. Yang kedua saudara, kesombongan intelektual. Ini akan Tuhan patahkan. Intelektual kita. Kemarin saya hari apa ya? Hari Jumat atau hari Kamis ya. Saya tuh kehilangan HP saya saudara. Saya lagi muter-muter living world. Saya makan tuh di food court. Saya duduk, saya taruh HP saya di sini. Ya. Saya turun ke bawah, saya cek, saya lihat tenan-tenan, ke toilet semacam, turun ke bawah. Nah saya ke jam 8 tuh saya kuliah S2 teologi. Saya ngambil teologi. Waktu saya mau buka HP saya cari. Lah kok HP saya nggak ada? Di mana HP saya? Saya tanya istri saya, tidak ada nggak di tas kamu gitu ya? Nggak ada. Waduh, saya panik, saya cari gitu saudara. Saya cari ke atas, nggak ketemu. Ke toilet nggak ketemu juga. Waktu orang keluar dari toilet saya bilang, Pak ke toilet ada HP nggak? Oh nggak Pak. Nah saudara, waktu itu saya, aduh Tuhan gimana tuh? Banyak datanya saudara. Ya banyak datanya. Ya kalau HP sih bisa dibeli lagi saudara ya. Tapi datanya susah saudara. Ya. Lalu saya ketemu security, saya bilang, Pak HP saya hilang Pak. Bapak ada lihat nggak teh? Oh ya, HP apa? Saya bilang iPhone 13. Nah, saya ingat istri saya tuh minta dibeliin iPhone yang baru. Nah dia agak seneng tuh.
saya hilang HP biar saya bisa beli HP yang baru buat istri saya. Nah saudara Tuhan, waktu saya hilang, akhirnya security bilang, ada Pak di bawah dekat bebek sawah, tepi sawah, bebek tepi sawah. Saya datang, saya bilang, Pak ketemu nggak? Ada nggak HP saya? Iya ada. Pas lihat, waduh puji Tuhan saudara. Akhirnya HP saya ketemu, ya Tuhan ketemu, saya buka passwordnya di depan dia, ya bisa. Nah, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Ya hal yang sederhana pun saudara, Tuhan itu lihat. Orang yang mau taat tunduk takluk dan mematahkan kesombongan intelektual kita, dia akan jaga harta daripada yang saudara yang punya. Harta yang Tuhan percayakan dalam saudara. Katakan amin. Ya, tepuk tangannya satu orang, tepuk tangan yang meriah. Ya, hal yang sederhana pun Tuhan lihat loh saudara. Tuhan lihat. Nah, harusnya saya kehilangan HP, saya mesti beli HP. Besoknya saudara, ya memang saya masih ada kerjaan, ya. Ada salah satu perusahaan di Surabaya, itu importir buah. Jadi, dia mesti ngurusin IPIB dan KSKSWP, ya, keterangan surat wajib pajak. Mungkin karena SPT belum dibayar, saya kerjain itu, ya. Akhirnya saya kerjain 1 hari beres, saudara. Waduh, saya sampai malam saya kerjain. Saya kerjain sendiri. Saudara kasih Tuhan. Akhirnya besoknya, ya, saya dapat berkat dari Tuhan. Hal yang tidak terduga, yang gak kita bisa pikirkan secara intelektual, ya, secara pikiran. Tuhan bisa nyatakan, yang harusnya kemarin saya kehilangan HP, saya kehilangan uang saya untuk beli HP baru, malah HP-nya ketemu, Tuhan berikan berkat yang baru dalam kehidupan saya. Bukankah Tuhan itu yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Jangan pakai saudara, intelek. Ini saudara, ini. Orang kotak kita cuma segini, lu banding Tuhan. Nggak ngerti saudara. Tapi hal yang kecil pun Tuhan tahu. Saudara kasih Tuhan, dengan cepat saudara. Lukas 5 ayat 4-5 berkata ya. Ayo, setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5 ini sederhana saudara. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami gak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku mendebarkan jala juga. Gini, kan Simon Petrus nelayan profesional. Dia tahu saudara, dia ahli. Tuhan Yesus adalah tukang kayu. Contoh, kalau S1 misalnya administrasi, ya ketemu sama S1 IT, nyambung gak saudara? Nggak nyambung, ngomongnya nggak nyambung. Karena dia IT. Sama nih, Simon Petrus nelayan profesional, tapi Yesus tukang kayu. Ya, Tuhan bilang, Guru, saya udah sepanjang malam nih, nggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan berkata, ya, tebarkan jalamu juga. Artinya apa saudara? Kalau kita mau mematahkan ke intelektual kita saudara, berkatnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Jangan pakai ini saudara, pakai hati saudara. Ya, apa sih kesombongan intelektual? Boleh kita baca ya, dengan cepat. Kesombongan intelektual adalah klik. Terjadi ketika kita memiliki pengalaman latar belakang pendidikan atau logika manusia sebagai hakim tertinggi untuk mengukur, ya, pengalaman pendidikan latar belakang sebagai hakim mengukur apakah perintah Tuhan itu layak diikuti atau enggak. Ini saudara, kuncinya di sini saudara. Kalau kita mau pakai hati saudara, saya percaya akan dinyatakan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Ya, pelajaran pentingnya apa saudara? Next. Mukjizat seringkali berada di balik perintah yang tidak logis. Jika Simon Petrus hanya mengandalkan inteleknya, ia pasti pulang gak bawa apa-apa. Dia bisa bantah loh. Gue udah semalam-malam meninggal dapat apa-apa nih. Lu siapa? Lu tukang kayu. Mau ngajarin gue. Tapi apa? Dia patahkan inteleknya saudara. Sehingga apa? Waktu dia berkata, ya Tuhan saya lakukan Tuhan. Dia tarik ikannya. 2 perahunya penuh. Saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dengar baik. Kalau engkau mau pakai ini kita, gak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mau pakai mendengar suara Tuhan, mendengar, takluk dan lakukan, saya percaya saudara, hal-hal yang tersembunyi akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin.
Katakan amin saudara. Apa sih bentuk? Ya. Boleh next lagi. Ketaatan menjadi jalan keluar dari kegagalan intelektual. Kita saudara, bagaimana kita bisa keluar dari kegagalan kita saudara? Jangan pakai intelektual. Ketaatan, taat sama Tuhan. Amin. Ya, klik lagi. Sekali lagi. Ya. Nah, seringkali Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Atau Tuhan suruh kita memberi saat kita merasa kekurangan. Ya. Kalau orang angkuh berkata, gue lebih baik. Tapi kerendahan hati berkata, aku, Tuhan, engkau lebih tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, saya percaya ketaatan adalah pelumas anugerah. Boleh klik. Ya. Klik lagi. Ketaatan adalah pelumas anugerah. Boleh klik dong. PPT-nya mana? Ya. Bagi kerja keras kita agar tidak menjadi sia-sia. Saudara dikasih Tuhan, ya Tuhan akan patahkan benteng-benteng yang mempengaruhi hidup kita. Ya. Sombongan keuangan, ada logika-logika. Saudara, saya percaya waktu kita mau taat, anugerahnya akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Dan yang ketiga saudara, Tuhan akan patahkan namanya kesombongan spiritual. Kita buka ya. Lukas 5:8-10 berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini seorang berdosa Tuhan. Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Saudara kasih Tuhan, waktu kita mau taat kepada Tuhan saudara, ini adalah panggilan tertinggi. Bagaimana kita mau menjadi penjala. Masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Inilah tugas kita. Katakan amin. Katakan amin. Tugas saudara. Bukan tugas hamba Tuhan. Tapi tugas saudara bawa jiwa kepada Tuhan. Kalau kita mau bawa jiwa kepada Tuhan, kita mau utamakan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan isi penuh perahu kita. Haleluya. Tuhan isi penuh sampai berkelimpahan. Sampai kau berkata Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, siapa yang rindu hal itu terjadi di dalam saudara? Siapa yang rindu saudara? Ya, katakan, aku mau taat kepada Tuhan. Kau lemah saudara, aku mau taat kepada Tuhan. Ayo boleh next lagi. Setelah mujizat terjadi, Petrus sudah menyombongkan diri. Tapi dia apa? Berkata, dia tersungkur. Dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku, aku ini orang pendosa. Itu kita diberkati saudara. Jangan sombong. Kan kita sering sombong kalau kita diberkati Tuhan. Kita lupa Tuhan. Tapi apa? Apa jawab Petrus waktu dia dapat perahunya? Dia dapat ikannya 2 perahu sudah. Dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Karena aku orang berdosa. Ini saudara datang dengan banyak dosa di tempat ini saudara. Saudara banyak masalah yang mengalami. Mungkin kau banyak penyesalan masa lalu. Hari Tuhan akan mengampuni hidup saudara. Katakan amin. Hari Tuhan akan pulihkan hidup saudara. Tuhan akan angkat hidup saudara. Dan penyertanya akan membuat saudara tidak berpikir ya, waduh, akan membuat saudara tuh, waduh ini Tuhan yang begitu ajaib. Katakan amin. Katakan amin saudara. Ya, apa sih? Ya, kesemuan spiritual itu. Boleh next. Dikit lagi ya. Next. Adalah sikap hati yang merasa bahwa status rohaninya telah menjadi sebuah prestasi yang layak dipamerkan atau dibanggakan untuk menuntut Tuhan. Ini orang hari ini punya status di gereja atau mungkin di luar tanah. Ya, dia kata, wah ini kalau bukan ya, ini karena saya nih. Akhirnya saudara, orang-orang yang belum rohani, dia suka, kamu belum rohani nih, kamu belum doa, kamu belum ini, kamu belum itu, kamu belum ini. Karena kita punya jabatan, kita hak nih, kita hakim. Jangan saudara, kita harus percaya bahwa kita harus semakin rendah hati. Katakan amin. Yang layak dipamerkan itu bahkan digunakan untuk menuntut Tuhan. Siapa yang dari sini yang banyak menuntut Tuhan? Oh gak ada ya, saya banyak menuntut Tuhan kok. Saya banyak doa sama Tuhan kok. Oh gak ada yang mau nuntut Tuhan nih. Siapa yang mau minta kepada Tuhan? Ya, siapa yang rindu Tuhan curahkan berkatnya? Saya rindu saudara. Ya, patahkan saudara kesombongan spiritual. Kalau kita dipakai Tuhan, jangan sombong. Hari kan orang banyak udah khotbah, banyak orang, waduh masa kemana gitu. Ah itu kesombongan. Apa sih yang mau Tuhan minta? Ini yang terakhir. Mungkin hari ini Anda diminta hal yang paling sepele, minta taat. Yaitu hadir tepat waktu. Ya. Hal yang sepele aja, tepat waktu. Kalau ibadah jam 1 siang, datangnya jam berapa? Jam 2. Kalau udah jam 9 dan jam berapa?
Jam 10. Jangan saudara ya. Ibadah jam 9 datang jam 8, 4. Sebelum saudara. Kenapa saudara? Ya bukan hanya taat, kita mau memberikan persepuluhan. Ini adalah kunci saudara. Bagaimana orang tua saya, papa mertua saya, semua keluarga saya. Tidak ada satupun yang terlewat saudara. Kami nggak mau melewatkan anugerah Tuhan. Ya. Tapi orang yang mau taat kepada Tuhan, saya percaya hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak muda ini pesan penting. Saya dari pelayanan, awal pelayanan, ya saya memberikan persepuluhan. Menikah, ya saya berikan kepada mertua, istri saya kasih ke orang tua saya, silang saudara. Nah itu kunci bagaimana engkau akan diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Next. Anda mungkin menganggap biasa, tapi Tuhan menggunakan ketaatan kecil itu sebagai fondasi untuk membangun destiny besar. Gak ada orang yang sukses besar tanpa ada disiplin yang kecil saudara. Tapi orang yang mau taat dari hal yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saudara, ayo patahkan 3 kesombongan ini. Amin. Amin saudara. Kesombongan apa? Financial. Kesombongan apa? Intelek. Yang ketiga, sombongan apa? Spiritual. Hari ini saya berdoa biarlah kita yang datang tempat ini, Tuhan akan bukan pintu anugerahnya. Katakan amin. Ya, yang terakhir, satu langkah ketaatan bisa mengubah arah hidup dari sekedar nelayan menjadi penjala manusia. Kalau engkau utamakan pekerjaan Tuhan, saya percaya apa yang engkau kerjakan akan Tuhan berkati. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Saudara kasih Tuhan. Apa sih rahasianya? Rahasia daripada Simon dan Petrus bukanlah pada jalannya. Bukan pada ininya. Bukan pada kemampuannya. Bukan pada jaring yang canggih saudara. Jaring yang biasa loh, ada di nelayan-nelayan. Sama. Tapi apa jawabannya? Karena engkau yang menyuruh. Inilah rahasia. Kalau kita mau hidup, dibukakan pintu mukjizat. Yaitu apa? Kalau engkau yang nyuruh, kita mau takluk, taat, mendengar, dan lakukan. Saya berdoa, biarlah saudara yang di tempat ini, saudara, kita akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ada satu buku yang dicatat. Ini buku yang luar biasa, saudara ya. Jadi, sebentar. Di satu buku bilang gini, ada satu orang yang sudah meninggal. Ya, dikatakan orang ini seharusnya punya potensi untuk bisa membangun banyak gereja. Tapi dia kubur potensi itu. Karena dia punya harta yang terpendam. Saudara, jangan sampai kita punya harta yang terpendam. Harusnya orang ini bisa membangun banyak sekolah. Harusnya orang ini bisa membangun banyak anak-anak yang bisa sekolah. Membangun banyak buku. Tapi saudara, karena dia menutup potensinya saudara. Akhirnya apa? Dia kubur talentanya. Mungkin hari ini kau punya kemampuan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan kubur hal itu. Waktu Simon Petrus utamakan pekerjaan Tuhan, dipakai perahunya. Silakan Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, bertolak untuk Tuhan Yesus bisa memberitakan firman. Itu pekerjaan Tuhan. Lalu bukan hanya itu, Tuhan lihat nih, oh ada orang yang belum dapat apa-apa, Tuhan udah tahu. Suruh lagi bertolak lebih dalam lagi. Lalu apa yang terjadi? Ikannya beribu-ribu, berkelimpahan. Saya berdoa, biar kita tempat ini, kita mengalami berkat Tuhan yang spesial. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sebab kau. Saya undang pemain musik semuanya maju ke depan. Sebab kau di sisiku, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
ku sembah. Sekali lagi angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan ya Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Yesus. Oh, aku percaya berkat-Mu ya Tuhan. Oh, rabakan nama ya sini dia, rabakan nama ya sini dia, Yesus. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, oh, kebajikan, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan hidup saudara. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, mari kita siapkan anggur, roti. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat, boleh angkat tangannya. Nanti hamba-hamba Tuhan, Bapak-bapak. Oh, dibagiin. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Saya undang para hamba Tuhan untuk maju. Bapak, kami berdoa Tuhan, mengucap syukur Tuhan, percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Tak sekalipun Kau tinggalkan hidup kami Tuhan, tak sedetik pun Tuhan Kau tinggalkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, pintu-pintu mukjizat sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami materaikan semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau sehidangan dengan Engkau Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak layak Tuhan. Kami orang berdosa Tuhan, berdosa maut. Tapi Engkau 2000 tahun lalu mati atas kami Tuhan. Supaya Tuhan kami bisa bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hamba matur akan membagikan perjamuan kudus sambil lagu. Karya terbesar dalam hidup. Setiap kita boleh duduk kembali. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku karya terbesar, karya terbesar Yang sudah boleh bangkit berdiri. dalam Yang sudah boleh hidupku. bangkit berdiri. Pengorbananmu Yang selamatkan. yang selamatkanku. Engkaulah harta Yang tak
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari siapkan roti di atas kepala kita, sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Saudara kasih Tuhan, mari angkat roti kita di atas kepala kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari angkat tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini Tuhan. Curahkan pintu-pintu berkat Tuhan. Curahkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus Kristus. Allah yang kami sembah, Allah Ishak, Abraham dan Yakub. Saudara, angkat tangan tinggi. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat anugerah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, angkat tangan tinggi saudara. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan yang sakit Tuhan, percaya Tuhan oleh bilu Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan. Kami perintahkan sakit penyakit keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintah saudara. Doakan saudara. Doakan saudara. Doa. Oh rabatakana barabakana baya sididia rabakana baraba. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. puji syukur Hanya bagi Tuhan. puji syukur ya Tuhan. Puji syukur Hanya bagi Tuhan. kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapa, kami materaikan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.